Uh, dari mata kuliah sistem operasi kemarin kan berarti kayak sistem operasi itu program-program komputer yang mengatur sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak di komputer kita ya. Nah, terus sistem operasi juga kan fungsi-fungsinya tuh buat manajemen sumber daya komputer, terus sebagai aplikasi dasar perangkat, menghubungkan hardware, mengoptimalkan fungsi perangkat, terus bisa mengatur sistem kerja perangkat juga. Nah, tapi di sistem operasi itu ada input output kan. Kemarin juga udah kayak dimention gitu tentang input output. Sebenarnya input output tuh apa sih ya? Ada yang tahu nggak? Jadi kalau input output itu halo? Suaranya masuk? Iya, jadi, di input output itu kayak itu loh, jadi sarana user untuk bisa komunikasi sama komputernya. Jadi kan si komputer ini untuk bisa mengerti apa yang diminta sama user itu kan perlu ada perantara gitu lah ya. Jadi, sistem operasi dengan I/O di dalamnya itu untuk sarananya, untuk perantara antara supaya mesin ini bisa ngerti apa yang diminta oleh user. Kalau menurutku gitu sih. Nah, kalau misal sarana dan prasarana user sama komputer berarti ada input output tuh apa-apa aja emang yang sebagai sarana dan prasarana itu. Contohnya kayak apa aja ya? Kalau buat contohnya sendiri itu, kalau contoh input itu ada keyboard, kayak ada mouse, mikrofon, scanner, terus ada CD sama DVD gitu-gitu. Terus kalau buat output itu kayak ada monitor, printer, sama speaker gitu. Oke, thank you. Mau tanya dong. Nah, tadi kan udah disebutin kayak contoh input output-nya apa aja ya. Nah, kalau fungsi dari I/O-nya sendiri itu apa aja sih? Kalau fungsi buat I/O-nya itu ada CPU communication, terus ada untuk device communication, buat data buffering sama error detection. Itu kan udah dijelasin ya macam-macamnya gitu. Bisa dijelasin juga detailnya nggak? Soalnya detailnya kan belum tahu nih, baru tahu macam-macamnya aja. Oke, yang pertama itu buat control and timing ya. Jadi di sini tuh modul I/O itu untuk mengatur dan mengontrol bentuk aktivitas input-output yang ada di komputer. Terus juga buat mengatur sama bedain nama data yang didahulukan mana nih, terus yang penting mana, yang enggak penting mana gitu. Terus kalau buat CPU communication itu untuk ngatur alur komunikasi CPU-nya dengan perangkat peripheral, sehingga nanti tuh CPU tuh bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin gitu. Nah, izin ikut jawab juga. Itu kan tadi ada control and timing terus CPU communication yang udah dijelasin. Nah, kalau buat yang device communication itu eh, kalau di bahasa kita tuh jadi kayak komunikasi antar perangkat gitu. Nah, di sini tuh modul input output ini punya peran untuk mengatur agar semua perangkat yang sedang terhubung itu dapat berkomunikasi atau bisa juga dikatakan dapat tersambung dengan baik sehingga kinerja dari masing-masing perangkat itu dapat dioptimalkan. Ada juga data buffering kan tadi. Nah, data buffering itu sebagai penyangga sebuah data. Itu kenapa bisa dikatakan sebagai penyangga sebuah data karena tuh di modul input output itu sebagai tempat keluar masuknya data yang akan kita proses dalam CPU. Jadi, input output ini memfungsikan dirinya untuk menjaga segala bentuk data yang akan diproses ketika hendak dipindahkan baik dari perangkat eksternal
ke komputer, dari memori yang berada di dalam komputer untuk diproses di CPU gitu. Terus yang error detection-nya itu berfungsi untuk memberikan informasi tentang adanya error. Gitu sih. Oke, eh, itu kan kita udah banyak ya tahu tentang input outputnya. Terus juga dari pas diskusi-diskusi sama presentasi di kelas kan udah sering tuh kayak di dimention kalau I/O itu penting. Sebenarnya pentingnya itu gimana di sistem operasi? Terus perannya I/O tuh gimana di sistem operasi? Alasannya. Peran input output tuh bisa dikatakan penting, alasannya itu pertama karena adanya variasi yang banyak dan lebar pada perangkat peripherals ya. Dikarenakan variasi yang banyak dan lebar ini, itu dapat menyebabkan jumlah data yang dikirimkan itu menjadi berbeda. Nah, selain itu dapat menyebabkan kecepatan yang berbeda-beda dalam pengiriman datanya juga. Jadi, eh, ya itu sih alasan utama kenapa input output itu penting gitu. Izin menambahkan, kenapa perangkat I/O itu juga penting, itu sangat dibutuhkan itu, kenapa itu, karena semua peripheral itu ya cukup lambat di CPU dan RAM ya, sehingga susah untuk mengimbangi kecepatan dari CPU dan RAM itu sendiri. Nah, jadi dengan adanya I/O yang dapat disambungkan pada CPU komputer sebagai penghubung ke CPU dan memori, dengan menggunakan fasilitas bus system atau dengan switch sentral, I/O itu juga bisa berfungsi sebagai penghubung satu perangkat peripheral atau lebih gitu loh. Jadi dengan menggunakan data tertentu. Jadi tuh kalau misalkan kita kan pakai komputer ya, terus kita masukin device kayak flash disk itu, flash disknya ada satu flash disk terus sama mouse misal. Terus kita masuk ke flash disknya di sistem di interface komputernya itu kan muncul ya, ada apa aja yang tersimpan di dalam flash disk itu. Nah, kita bisa otak-atik tuh pakai, I/O, pakai mouse gitu loh. Kalau menurutku gitu sih. Jadi itu kenapa dia bisa menghubungkan antara satu I/O dengan I/O lainnya itu. Nah, izin nambahin juga di ya namanya input output gitu kan, ada perangkat keras sama perangkat lunaknya. Jadi kalau misalkan di perangkat kerasnya itu beragam ya, karakteristiknya juga khas. Nah, karakteristik yang dapat digunakan sebagai pembeda antara input output yang satu dengan yang lainnya itu ada modus transfer data, metode akses, jadwal transfer, maaf, ada sharing, ada kecepatan akses, sama ada modus operasi input output. Sedangkan di perangkat lunaknya itu tujuan dari perangkat lunak input output itu untuk device independence, ada juga buat uniform naming, error handling, transfer sinkron versus asynchron, sama untuk shareable versus dedicated device. Itu kurang lebih buat penjelasan tentang input output ini. Gitu sih. Ya, menurutku udah jelas. Kalian ada yang masih bingung nggak tentang input output ini? Mau nambahin juga ini tuh alasan pentingnya kenapa harus ada I/O tuh karena I/O ini tuh sarana user untuk bisa berkomunikasi dengan komputernya sendiri. Jadi kalau nggak ada I/O itu nanti kita bakal kesusahan buat mengoperasikan komputer gitu. Terus
manajemen I/O juga perlu karena seorang user nanti bisa langsung menggunakan perangkat I/O-nya tanpa harus menginisialisasi terlebih dahulu gitu. Ternyata kayak input output tuh kelihatannya sederhana tapi ternyata kompleks juga ya di sistem operasi itu. Tapi dengan diskusi kita kali ini kayaknya bisa kita sedikit lebih paham tentang input output, kayak fungsi-fungsinya, contohnya apa aja, terus tujuan input output apa, dan tentang ya gitu yang tadi udah dijelasin. Ini udah lebih paham nggak sih? Kayaknya kalau untuk saat ini sih udah lebih paham mungkin ya, karena kita juga udah kayak udah banyak tanya-tanya gitu, terus kita juga diskusinya udah ya cukup jelas. Ya udah, mungkin kalau misal ada yang pengen didiskusiin lagi bisa di next time aja ya. Ini udah, oke. Bye bye, makasih. Oke, terima kasih teman-teman.